Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 21 respon yang tidak normal. Kamu jangan mempermainkan diriku. Respon Sherin kali ini sangat cepat, dia dengan sekuat tenaga mendorong Devan mundur beberapa langkah, sambil menunjuknya dan berkata, "Aku tidak mau tahu, semalam itu adalah yang pertamaku, Kamu kalau berani tidak menerima syaratku, aku sekarang juga akan beritahu Gabriel." Wanita itu mengancam karena melihat laki-laki ini sangat spesial terhadap Gabriel, makanya dia tidak percaya kalau dia tidak peduli. Devan memandangi wanita di hadapannya itu, jelas-jelas wajahnya masih wajah yang sama, tapi kenapa bisa dia merasa bahwa wanita ini terlihat sudah tidak sama? Dibanding dengan sewaktu baru datang lebih enak dilihat, saat ini dia juga sepertinya jauh lebih ceria. Perubahan sifatnya ini membuatnya terlihat jauh lebih energik, orangnya pun terlihat lebih muda. "Sherin, aku nih orangnya ya. Mau dirayu tidak suka ditantang, kalau kamu menurutiku, mungkin saja aku bisa mempertimbangkan hal ini, tapi, sikapmu seperti ini, kalau kau benar berencana seperti ini, ya tidak apa-apa, terserah kamu seh," ujar Devan yang lalu bergaya tangan terserah, melewati mejanya, berjalan ke dalam dan duduk di kursinya yang bisa berputar itu dengan gaya bosi yang menyilangkan kedua lengan dan meletakkannya ke depan dadanya, terlihat sungguh elegan. Sherin tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia tidak pernah tahu bahwa sulit untuk berinteraksi dengan laki-laki ini. Dia mengerutkan dahi lalu berkata, "Sebenarnya apa yang kamu mau?" Suaranya terdengar jelas sudah menjadi jauh lebih lembut. Dia juga tidak tahu kenapa hal ini bisa menjadi seperti ini. Jelas-jelas dia yang memegang wewenang, kenapa bisa jadi dia lagi yang memohon kepadanya? "Meminta maaf," jawab laki-laki itu. "Meminta maaf. Apa aku sudah melakukan kesalahan? Walaupun semalam adalah pertama kali bagi kita, tapi Simon juga demi membantumu, apa kamu tidak merasa aku yang dirugikan?" Jelasnya. Sherin tersedak mendengarnya. Benar-benar deh. Laki-laki ini. "Sorry," lanjut Sherin. "Suaramu terlalu kecil." "Devan, sorry," ulang Sherin. Jika bukan demi Simon, Sherin saat ini benar-benar ingin sekali melemparkan kopi di hadapannya itu ke muka Devan. Pernah seh bertemu dengan orang muka tebal, tapi belum pernah ketemu dengan yang setebal ini. "Keikhlasannya tidak cukup," balas Devan sambil membuka halaman dokumennya. Pandangan laki-laki itu juga selalu pada dokumennya. Sherin merasa dia benar-benar sedang mempermainkannya, giginya pun saling beradu. Tiba-tiba, terpikir sebuah ide cemerlang, dia pun duduk naik ke atas meja dan membuka jaketnya, melepaskan satu kancing kemejanya dan terlihatlah tulang selangka yang seksi itu, kemudian dengan sengaja melengkingkan suaranya berkata, "Devan, apa kalau tidak, kita lakukan sekali lagi saja. Seperti ini, aku tidak perlu berhutang lagi padamu, mau tidak?" Sambil mengatakan itu, sambil meletakkan jari telunjuknya di atas bibirnya, salah satu bahu dinaikkan sedikit, gayanya seperti siluman-siluman rubah di drama-drama TV. Jelas tahu, wanita ini sengaja merangsangnya, tapi saat Devan melihat dia yang seperti ini, sialan sekali, dia pun merasakan bahwa dirinya juga merespon. Wanita seperti ini, dia mengerutkan dahi, apa mungkin benar dia memiliki ilmu gaib? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan ketidaknormalan pada dirinya? Beberapa tahun ini, godaan seperti apa yang tidak pernah ia rasakan, tapi, mungkin tahun itu kemunculan Simon yang tiba-tiba itu, membuatnya sedikit trauma. Terkadang, jelas-jelas sudah ada pikiran seperti itu, tapi, jika terpikir Simon, laki-laki itu pun menjadi tidak berminat lagi. Lebih tidak perlu dibilang lagi, saat ini dia masih di rumah, Simon masih di ruangan sebelah seperti ini. Dia memejamkan mata,
Namun walau bagaimanapun juga tidak bisa menahan perubahan di dalam tubuhnya yang tidak disangka-sangka ini. Menghirup nafas dalam-dalam, berdiri dan berjalan ke pinggir jendela, membelakangi Sherin dan berkata, "Jangan melakukan hal-hal yang memuakkan seperti ini di hadapanku, cepat pergi sana." Sherin merasa lega, menjulurkan lidahnya, Tuhan yang tahu, seberapa gugupnya dirinya. Melompat turun dari mejanya, lalu memakai lagi jaketnya, berjalan ke belakang laki-laki itu, dia berkata dengan hati-hati, "Apakah ini artinya kamu menerima syaratku?" Suara lembut ini membuat Devan tidak bisa menahan diri, jakunnya pun bergerak. "Iya," jawab Devan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ini membuat Sherin menjadi lega. Hari ketiga, setelah mereka berhasil mencari pengasuh baru, barulah Sherin pergi meninggalkan rumah itu. Mungkin Simon menyadari masalah ini tidak bisa diperbaiki lagi, maka tidak seperti yang lalu menangis dan membuat ulah. Kali ini dia hanya meminta Sherin jika ada waktu, harus pulang melihatnya. Awalnya Sherin mau kembali ke daerah Wall sana, dia lebih mengenal daerah sana, tapi dia tidak ingin terlalu jauh dari Simon. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap mencari kerja di daerah Ciput ini. Karena alasan wajahnya, dia tidak bisa kontrak serumah dengan orang lain, harus tinggal sendiri. Harga kontrakan di kawasan kota di daerah ini juga sangat mahal. Walaupun dia sudah dibekali dengan 2 bulan gaji dari Devan, tapi pekerjaan baru masih belum saja ketemu. Dia berpikir harus sehemat mungkin, maka akhirnya dia mencari kontrakan di pemukiman pedesaan yang terletak di pinggiran daerah Ciput. Walaupun agak sedikit jauh, tapi halte bus juga dekat dari kontrakannya, pulang pergi ke kota juga terbilang praktis. Seterusnya, dia mencari kerjaan di website. Sayang, tingkat pendidikannya terlalu rendah, ditambah tidak berpengalaman. Sepertinya yang bisa dipilih hanya petugas kebersihan dan pelayan, tapi dia tidak terlalu ingin bekerja di kedua profesi itu. Di hatinya yang terdalam, dia masih mempunyai batasan dan keangkuhan. Dulu menjadi pengasuh di rumah Devan, itu demi Simon, sekarang ini dia tidak ingin hidup menjadi kalangan terbawah lagi. Dicari cepat make-up artis. Sebuah info lowongan pekerjaan terlihat oleh matanya. Sherin tiba-tiba mempunyai ide, benar juga, kenapa aku dari dulu tidak pernah berpikir bekerja di bidang make-up. Semasa hidup ibunya cukup berpengalaman di bidang make-up, terakhir supaya Sherin bisa menyembunyikan kecantikan sebenarnya, juga menyuruhnya untuk berlatih dengan tekun setiap hari. Walaupun keahlian make-up-nya tidak sedalam ibunya, tapi juga terbilang sudah sampai tingkat yang cukup sempurna. Berpikir sejenak, kemudian dia pun menelpon nomor telepon yang tercantum itu. Hati Sherin merasa gembira. Melihat dirinya sendiri yang sederhana itu di dalam kaca, melepaskan karet rambut yang terikat di rambutnya, lalu rambut panjangnya pun terurai ke depan, kulitnya yang putih mulus itu menonjolkan blush on merahnya, kedua bibir tipisnya, sangat cantik memukai luar biasa. Jelas-jelas mempunyai kecantikan yang bisa mengemparkan dunia, namun 23 tahun seharusnya adalah umur terindah seorang wanita. Dia juga ingin mendengarkan pujian orang, dia juga ingin diperhatikan orang, tapi dia lebih percaya lagi bahwa ibunya melakukan semua ini pasti ada maksudnya. Ditambah lagi, jika dia menunjukkan wajah aslinya, hubungannya dengan Simon mungkin tidak bisa ditutupi lagi. Jadi setelah dipikir-pikir, ia pun mengambil peralatan make-up-nya, kemudian tangan yang sudah sangat terlatih itu meriasi dirinya dengan teknik rias yang khusus itu. Orang lain make-up untuk menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan, tapi dia make-up malah mana yang cantik, ya bagian itu yang ditutupi, memperjelek dirinya, seperti itu. Di dalam bus, dia mengirimkan pesan WeChat ke Simon foto rumahnya, memberitahunya bahwa dia sudah menemukan kontrakan, tidak perlu khawatir. Pesan itu dibalas dengan cepat, "Mama, dari sini rumahnya terlihat terlalu kecil dan sederhana. Aku ada uang, aku bantu kamu kontrak rumah yang besar saja ya." Sherin tersenyum lembut, hati anak ini begitu tulus terhadapnya.
Ini benar tidak mirip ayahnya yang bermuka tebal serta berhati jahat dan licik itu. Masalah kemarin itu, apa kamu sudah lupa? Apa mau berbaik hati tapi kemudian malah memperburuk masalah lagi? Tanya Sherin balik. Masalah yang sebelumnya terjadi itu terbekat di hati Simon. Sherin tahu mengatakan hal seperti ini, pasti tidak baik, tapi dia mengerti watak Simon. Kalau dia tidak seperti ini, anak cilik ini seharusnya bisa melakukan apa saja. Ternyata benar, Simon membalasnya dengan kata oke. Sesampai di tempat interview, Sherin ada agak kaget, ternyata tempat interview itu adalah kantor yang bergerak di bidang model. Perusahaan ini bisa terbilang perusahaan besar, di lantai 1 gedung kantor ini sepertinya sedang mengadakan perlombaan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.